Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Abdul Hakim dengan NIM 04499 Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan laporan praktikum 2 atau tugas praktikum 2 MSIM 4316, yaitu administrasi jaringan. Pada tugas praktikum 2 ini, tugasnya adalah melakukan praktek terhadap simulasi VLAN yang tertera pada buku modul pokok atau buku materi pokok MSIM 4316, tepatnya pada halaman 20, modul 4 halaman 20 kalau tidak salah. Nanti akan saya buka. Untuk soal nomor pertama, yaitu verifikasi konfigurasi dengan memeriksa konektivitas antar PC dengan menggunakan perintah ping. Ini di software Cisco kalau tidak salah. Langsung saja saya buka terlebih dahulu. Sini, dengan menggunakan software simulator paket tracer. Untuk simulasi VLAN pada praktikum ini itu akan melakukan mulai dari tahap 1 hingga tahap ke-15 atau langkah ke-15 yang tertera pada buku materi pokok. Langsung saja, di sini saya telah membuka paket tracernya. Di sini. Untuk langkah pertama hingga kelima, yaitu nomor 1, instalasi Cisco paket tracer sudah. Kemudian jalankan paket tracer sudah. Kemudian buat topologi sebagai berikut. Seperti ini. Baik, saya coba terlebih dahulu. Pastikan masing-masing PC terhubung dengan port di switch sesuai tabel. Yang ini PC 1 port 1, kemudian PC 2 port 2, PC 11 port 11 dan terhubung dengan satu switch. Kemudian konfigurasi alamat IP pada masing-masing PC seperti pada tabel berikut. Ini. Itu PC 1, seluruh PC berada pada jaringan 192.168.1. Kemudian untuk PC 1 berada pada host 1, PC 2 host 2, PC 11 host 11 /24 atau 24 bit. Baik, sini akan saya coba terlebih dahulu. Seperti ini. Kemudian satu buah perangkat switch. Ini. Kemudian menghubungkan PC 1 port 1, PC 2 di sini, PC 11, PC 12. PC 12. PC 11 port 11, PC 12 port 12. Seperti itu. Dapat lihat di sini. Bahwa port 1, 2, 11 dan 12 itu telah aktif atau terhubung. Kemudian langkah selanjutnya
yaitu konfigurasi alamat IP dengan jaringan 192.168.1. Satu ini PC 2, subnet mask 24 bit, gateway default. Satu yang saya salin. Dan untuk PC 11 dan untuk PC 12 seperti ini. Kemudian lakukan ping sini. Satu titik 2 berhasil. Kemudian 1.11 berhasil. Ini 1.12 ya, udah berhasil. Hal tersebut merupakan indikasi bahwa seluruh PC berhasil terhubung atau dapat dengan menggunakan seperti ini. Terlihat di sini statusnya sukses, yaitu PC 2 mengirim pesan ke PC 1, statusnya itu sukses atau berhasil, artinya terhubung. Baik, itu untuk soal nomor 1. Kemudian untuk soal nomor 2, yaitu verifikasi hasil konfigurasi VLAN tersebut dengan menggunakan sintaks show VLAN. Konfigurasi VLAN terdapat pada langkah 6 hingga 10 sepertinya. Baik, sini akan saya coba. Konfigurasi VLAN pada switch. Ini berada pada langkah 6. Secara default seluruh port yang terdapat di switch merupakan anggota VLAN. Kemudian hal tersebut dapat dilihat dengan menggunakan perintah show VLAN pada perangkat switch. Seperti ini. Nanti hasilnya akan seperti ini karena masih default. Kemudian Anda akan mengkonfigurasi VLAN dengan mengikuti skenario tabel berikut. Ini yaitu membuat 2 buah VLAN, fakultas A dan fakultas B, kemudian anggota VLAN port 1 hingga 10 dan port 11 hingga 20. Dan switch terlebih dahulu definisikan sebagai VTP server pada domain UT agar dapat membuat daftar nama VLAN 1 dan VLAN 2 atau VLAN 2 dan VLAN 3. Lakukan konfigurasi berikut pada perangkat switch ini. Ini akan saya coba. Kemudian menetapkan keanggotaan dengan menggunakan perintah in range port berapa. Kemudian verifikasi hasil konfigurasi VLAN tersebut. Baik, sini pada perangkat switch sini sudah ya. Nah, dapat dilihat di sini terdapat VLAN nomor 1 yaitu default, yaitu yang tadi mencakup seluruh port default. Kemudian perintahnya pada langkah ke-6 yaitu atau ke-7 yaitu membuat 2 buah VLAN baru. Nah, dapat di sini VLAN nomor 2, kemudian namanya fakultas A, dan VLAN 3 namanya fakultas B,
seperti ini. Terlihat di sini terdapat dua buah VLAN baru, yaitu fakultas A dan fakultas B. Sudah berhasil. Kemudian membuat keanggotaan atau mendefinisikan sebagai VTP server, kemudian mendefinisikan sebagai domain UT, VTP domain UT. Sini VTP mode server. Sini VTP mode server. Terlihat di sini VTP-nya sudah VTP server untuk switch 1 ini. Kemudian namakannya domain UT. Baik. VLAN di sini belum ada yang berubah, dan show VTP status. Baik, terlihat di sini bahwa VTP-nya server untuk switch 1 ini. Kemudian domain name yaitu UT. Seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya yaitu sudah melakukan konfigurasi keanggotaan atau menetapkan keanggotaan dari daftar VLAN yang sudah Anda buat sebelumnya. Untuk keanggotaannya yaitu fakultas A berada pada range port 1 atau 0 hingga 10, port 1 ya sampai 10. Kemudian VLAN 3 fakultas B berada pada range 11 hingga 20, port 11 hingga 20. Untuk sintaksnya itu int range. Sampai dengan 10. Di sini VLAN 2 dipilih terlebih dahulu, yaitu VLAN 2 fakultas A. Kemudian F0 1 sampai dengan 10. Kemudian untuk fakultas B sini itu port 11 hingga 20. Kita lihat belum.
terlebih dahulu VLAN 2, kemudian atau mungkin dapat di inputkan secara manual seperti ini. VLAN 2 untuk port 1 VLAN 2, kemudian akses, dan port 2 VLAN 2 akses, kemudian port 3 VLAN 2, port 4 VLAN 2, dan begitu seterusnya. Dan untuk port 11 yaitu VLAN 3, port 12 VLAN 3, port 13 VLAN 3, port 14 VLAN 3, dan begitu seterusnya hingga 20. Dapat dilihat di sini untuk struktur keanggotaannya atau keanggotaan VLAN 2 yaitu port 1 hingga 4, dan untuk port atau VLAN 3 yaitu port 11 hingga 14. Seperti itu. Itu untuk cara yang manual. Mungkin seperti itu. Switch port akses VLAN 2. Seperti ini. Sebentar. Oke, coba. Interface range 1 sampai 10. Switch port, kemudian akses VLAN 2. Seperti itu. Di sini terlihat untuk fakultas A anggotanya itu port 1 hingga 10. Itu untuk menggunakan sintaks CLI. Konfigurasi, kemudian interface range 11 sampai dengan 20, kemudian switch port akses VLAN 3. Ya, seperti itu. Kemudian langkah berikutnya menetapkan keanggotaan sudah, verifikasi hasil konfigurasi VLAN sudah, akses port switch sebagai VTP server, kemudian lakukan verifikasi dengan menggunakan perintah ping. Seperti ini. PC1, PC2, VLAN 2 atau fakultas A berhasil.
Akan tapi PC 1, PC 11, VLAN 2 dan VLAN 3 fakultas A dan fakultas B itu failed atau tidak berhasil mengirimkan pesan. Seperti itu. Karena kan beda jaringan atau beda kemudian untuk soal nomor 3 yaitu video verifikasi status VTP server atau verifikasi status VTP dari kedua switch dengan menggunakan sintaks show VTP status. Hal ini untuk memastikan switch 1 bertindak sebagai VTP server dan switch 2 bertindak sebagai VTP client dan keduanya berada dalam domain UT. Baik, itu langkah ke-12 atau 11 hingga 12 tadi sudah. Untuk proyek jembatan 2 di sini langkah 12 verifikasi status VTP. Di sini konfigurasi trunking port terlebih dahulu dengan membuat topologi sebagai berikut: membuat 2 buah switch dan sepertinya disalin seperti ini saja. Ini untuk PC 1 di atas, PC 2 sudah. Kemudian menghubungkan switch 1 dengan switch 2 dan memberi untuk portnya itu G1 dan G1. Baik. Kemudian PC 2, PC 1, PC 3, PC 4, PC 13, PC 14. Terlebih dahulu saya buat terlebih dahulu. Ini PC 3, PC 4, dan ini PC 13, PC 14. Kemudian menghubungkan dari port G1 ke port G1. Sudah default ya. Baik. Kemudian pastikan pemasangan port sesuai dengan tabel. Sudah. Di sini ada yang sedikit berbeda. Untuk PC 3 dan 4 terhubung dengan port 1 dan 2. Sementara PC 4, 13 dan 14 terhubung ke port 6 dan 7. Nah, ini mungkin satu VLAN ya. Baik, saya coba terlebih dahulu. Untuk PC 3 ini PC 3 port 1, PC 4 port 2, dan PC 13 port 6, PC 14 port 7. Seperti itu. Sudah. G1, G1. Kemudian pasangkan alamat IP pada masing-masing PC dengan alamat sebagai berikut.
sini. Di sini diubah sedikit. Jadi untuk PC 1 hingga PC 4 itu berada dalam satu jaringan, yaitu 192.168.2. Kemudian PC 11 hingga 14 itu berada pada jaringan 192.168.3. Baik, saya akan konfigurasi terlebih dahulu. PC 1 8.2.1 titik 2 2.3. Titik 4 gitu. Kemudian PC 11 92108.3.1 saya salin saja. Dan PC 12.2, PC 14 ke PC 13 3.3, kemudian PC 14 192.168.3.4. Ini switch 1, kemudian ini switch 2. Baik, kurang lebih seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah konfigurasi pada switch 1 sehingga dapat disimpulkan. Konfigurasi VLAN juga akan berbeda, dimana pada PC 1 dan PC 4 hingga PC 4 itu akan dikonfigurasi menjadi anggota VLAN 2. Kemudian PC 11 hingga 14 akan dikonfigurasi menjadi anggota VLAN 3, itu fakultas B. Baik, tersebut dapat dilakukan dengan konfigurasi sebagai berikut. Pin sebelumnya saya lakukan ping terlebih dahulu dari PC 2 hingga PC 3 file. Sebentar. Jadi di sini untuk port 1 VLAN 2, kemudian switch 2 juga sama, port 1 VLAN 2. Akan tetapi ini tidak berhasil. Sepertinya perlu dikonfigurasi terlebih dahulu. Jadi untuk mengkonfigurasi switch 1 yaitu mengganti nama switch dan buat port V1 menjadi mode trunk. Di sini diubah menjadi mode trunk terlebih dahulu. Begitu juga dengan di sini mode trunk, atau tidak perlu.
switch 2 mode terang. Ya, switch 2 juga menjadi mode terang, dan saya coba terlebih dahulu. Untuk PC1 dan PC2 masih saling terhubung, tapi PC1 dengan PC11 tidak terhubung ya. Di sini terlihat. Dan untuk PC2 dengan PC3 sudah. PC2 dengan PC3 ini berhasil terhubung dikarenakan berada dalam satu jaringan. Dan PC3 dengan PC4 juga terhubung. Baik. Kemudian PC3 dengan PC13 tidak berhasil terhubung dikarenakan beda jaringan, sekalipun ini tadi di port 6. Dan jika di setting di sini port 6, untuk port 6 berada pada VLAN 2 dan port 1 berada VLAN 2. Jadi sekalipun berada dalam VLAN yang sama, akan tapi PC3 dengan PC13 berada pada jaringan yang berbeda. Nah, ini 192.168.2.3, ini berada pada jaringan 192.168.3, sehingga tidak dapat terhubung. Ya. Baik. Jadi seperti itu. Nah, tapi untuk PC12 dengan PC13 seperti juga ya. Di sini juga tidak berhasil terhubung dikarenakan beda VLAN. Berada pada VLAN yang berbeda. Dikarenakan belum dikonfigurasi. Baik. Dan untuk switch 1 konfigurasinya sudah mode terang. Kemudian untuk switch 2 konfigurasi menjadi VTP client, kemudian VTP domain UT, kemudian mengubah range VLAN 2 sini, yaitu dari port 1 hingga 5, dan VLAN 3 port 6 hingga 10. Baik. Sini. Untuk switch 2 itu mengubah menjadi mode terang sudah, kemudian VTP client. Lihatkan terlebih dahulu. Untuk status VTP nya ini masih server, kemudian berada dalam domain UT. Untuk mengkonfigurasi menjadi VTP client, konfigurasi, kemudian VTP. Sudah berhasil. Ya, sini sudah. Kemudian mengubah nama domain UT. Sudah. Kemudian mengubah range
Untuk mengubah anggota, port 1 hingga 5 itu berada pada VLAN 2. Ini VLAN terlebih dahulu. Untuk VLAN 2 fakultas A sini belum ada yang berubah. Dan untuk port 6 hingga 10 kalau tidak salah, port 6 hingga 10 ya, berada pada VLAN 3. VLAN 3. Sehingga akan menjadi seperti ini untuk keanggotaannya, yaitu VLAN 2 fakultas A port 1 hingga 5, kemudian fakultas B port VLAN 3 port 6 hingga 20. Seperti itu. VLAN 3 dan verifikasi status PTP dari kedua switch. Di sini server tadi sudah. Kemudian untuk switch 2 bertindak sebagai klien. Sudah. Itu untuk soal nomor 3. Kemudian soal selanjutnya yaitu soal nomor 4. Video verifikasi dengan menggunakan sintaks show VLAN pada switch 2 untuk memastikan daftar VLAN terdapat di switch 1 didistribusikan ke switch 2 dengan keanggotaan VLAN sesuai dengan yang dikonfigurasi pada switch 2 tadi sudah. Kemudian video verifikasi koneksi antar PC menggunakan perintah ping. Koneksi hanya dapat terbentuk antar PC yang berada di dalam satu VLAN yang sama. Angka 15. Baik. Mungkin akan saya perlihatkan show in trunk yang terlebih dahulu, berada pada protokol .1p tidak salah. Kemudian verifikasi dengan menggunakan sintaks show VLAN tadi sudah. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Mungkin sedikit berbeda. Mungkin untuk membuat port seperti ini atau keanggotaan seperti ini, itu mungkin saya buat terlebih dahulu. Untuk switch 2 dapat lihat di sini itu VLAN 3 berada pada port 6 hingga 10. Sementara pada buku materi pokok yaitu atau di sini VLAN 3 hingga port 6 hingga 20. Sementara di buku itu port 6 hingga 10. Baik, sini akan saya konfigurasi terlebih dahulu. Port mungkin 11 hingga 20 itu berada pada
saya masukkan ke dalam VLAN default saja, VLAN 1 switchport access VLAN 1. Baik, di sini untuk anggotanya sudah sama dengan yang di buku. Kemudian langkah terakhir yaitu melakukan ping. Di sini PC 1 dengan PC 2 berhasil, dan PC 2 dengan PC 3 juga berhasil, kemudian PC 3 dengan PC 4 juga berhasil. Dan pada VLAN 3 nya atau fakultas B, PC 11 dan PC 12 berhasil, dan PC 12 dan PC 13 juga berhasil, dan PC 13 dan PC 14 berhasil. Dan pada PC 1 hingga 11 tidak berhasil. Begitu juga dengan PC 2 dengan PC 13 tidak berhasil. PC 3 dengan PC 13 juga tidak berhasil. Ini dikarenakan berada pada VLAN yang berbeda. Baik, mungkin seperti itu. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.